instead of lo bilang gue sutradara perempuan favorit, kenapa nggak bilang gue sutradara favorit? Atau manusia favorit Atau aku, manusia manusia favorit, dia. iya. Pantas dia jadi senior gue. Enggak lah, dia senior gue. Abang Joko Anwar, gue manggilnya abang. Halo abang. Halo Molly. Kita udah kenal sejak tahun berapa ya, Mol? Sejak 2000. Jadi sebenarnya kenal ya. Uh-uh. Kenal itu berarti kau tahu namaku, kau kenalin aku. Iya. Karena kalau aku tahu kau udah lama. Oke, Ya. aku juga loh. Enggak lah. Kan kau senior aku. Enggak lah, karena kau senior aku. Aku dulu pernah lihat kau aku lagi syuting masih Astrada waktu itu, kau datang ke set. Iya. Terus orang pada bisik itu Joko Anwar, Iya. Joko Anwar. Mana Joko Anwar? Filmnya tahun 2006. 6 itu. 6. Ya. Judulnya kalau nggak salah Merah Itu Jingga. Cinta. Itu cinta. Merah itu cinta. Maaf ya Rako. Iya, maaf, Merah Rako. Itu Cinta pada waktu itu kau jadi Astrada. Iya, aku jadi First Astrada. Assistant Director. Second waktu itu. Second Iya. Assistant Director. Tuh. Oke, kan kita di sini pengen saling bertanya ya. Pertama aku mau nanya ke kau. Kau masih ingat nggak sebelum kau bikin film, how did you feel tentang prospek bahwa kau suatu hari akan jadi sutradara? Mungkin ketika kau sudah jadi Astrada dan sudah melihat jalan menuju directing, perasaan kau masih ingat nggak seperti apa? Apakah wow, I'm going to make films, terus apa gitu? Masih ingat nggak sih? Aku nggak ngerti apa lagi. Nanti kalau ada di sosial media yang Molly score kayak gitu, jadi udah serius nanya. Jadi perasaan gue, ketika gue mau jadi sutradara tapi belum. Belum, iya. Ya pengen jadi sutradara. Pengen jadi sutradara. Ya, pengen Terus jadi sutradara. ketika pertama kali the first day you step into that director's chair, ketika ngedirect your first film feature, Iya. yaitu Fiksi, Iya. masih ingat nggak? Itu kok datang waktu itu? Iya. Hari pertama syuting. Iya, aku datang. Karena kebetulan kau syuting di depan rumah susun aku. Iya. Iya kan? Di kamar. Masih ingat nggak sih dulu? Ingat sih, tapi apa ya? Pas film pertama sih datang pertama kali stres ya. Stres. Stres sih. Stres karena kayak semua orang ngeliatin gue gitu. Hmm. Ini mau apa nih? Gitu. Sutradaranya mau apa nih? Gitu. Terus gue, kenapa sih pada ngeliatin gue? Nah Dan kayaknya itu karena gue gak suka jadi center of attention Iya, gitu. sama, Iya, aku iya juga kan? gak suka, Bete iya. kayak, Betul. kayak takut gitu kan. Kayak Ntar kalau takut. gue salah ngomong gimana? Kelihatannya kita kalau iya, aku sama aku kan sama. Kalau ketemu orang atau di event kita bisa ketawa, Iya, tapi sebenarnya kita iya. nggak nyaman kan. Kayak sekarang kan kita keringetan ini kan. Ini panas banget. Oh ini panas ya? Terus kalau kau compare, aku jadi host nih sekarang. Kau usah menjawab. Kalau kau compare sama Today, kau sudah jadi sutradara selama 31 tahun. Nggak nyampe ya. 31 tahun. Kau udah jadi sutradara dari tahun 2007 ya. 2007 jadi sekarang itu sekitar 18 tahun. Is it the same, the excitement, terus enthusiasm untuk bikin film, apakah masih sama apa enggak? Gue selalu wonder soalnya orang-orang yang Iya ya. bikin film tuh mereka masih di posisi itu nggak ya, se-excited itu nggak ya gitu. Gue sih masih excited ya. Excited sih Masih? pasti ya. Maksudnya excited dalam arti kata setiap datang ke set tuh pasti ada sesuatu hal yang baru gitu. Cuma mungkin di film kesekian gitu, udah 18 tahun kemudian, gue memang ada usaha untuk mencari sesuatu yang lebih gitu. Yeah. Yang gue nggak pernah bikin sebelumnya gitu. Yeah, yeah. Yang maksudnya kalau ngomongin maksudnya kan pasti pemikiran kita kan gimana bikin adegan ini, adegan itu gitu. Dan kadang-kadang tuh kalau ngelihat setelah beberapa film tuh Rama tuh produser gue dan suami gue selalu bilang gitu, shot lo tuh gitu-gitu terus deh. Gitu. Pasti dia ngintip-ngintip. Kurang aja si Rama, kemana Pasti si Rama dia itu? ngintip-ngintip. Pasti dia ngintip-ngintip. Tapi terus itu kan ngikutin- director terus signature. ngikutin dari belakang gitu istilahnya. Terus nguping gitu. Gue bilang bener juga ya. Tapi itu kan director signature. Iya, barangkali. Tapi ya akhirnya gue berusaha untuk apa ya istilahnya ya, berusaha untuk kayak mungkin tetap ngintip, tetap nguping pakai cara lain gitu. Ya tapi cara pokoknya lain. gitu-gitu lah. Maksudnya nyari variasi lain gitu. Iya. Cuman emang beda sih tapi excitementnya memang. Excitement yang kalau dulu tuh ada takutnya ya. Kalau sekarang mungkin
udah nggak takut lagi sih. Sikat aja gitu ya. Iya, udah. Berarti tetap udah excited cuek, gitu. tapi udah cuek. the insecurities sama ketakutan itu udah nggak ada di situ ya. Dan kadang tambah juga, tapi tergantung sih, beda-beda, nggak tahu setiap Oke. film tuh beda banget pengalamannya itu. Kalau lo gimana? Lo kan berapa film? Ini film keberapa nih? 27 enggak film Ke gua 50? film gua ke 11 Pengumpungan di Bukit Duri. Ya. Kalau gua merasa justru sekarang gua jadi lebih insecure dan lebih takut gitu ya. Nggak tahu kenapa, karena dulu ketika sebelum gue bikin film gue merasa bikin film itu gampang, tapi ternyata setelah bikin film pertama susah ya. Terus lama kelamaan semakin kesini gue justru kayak not necessarily overthinking, tapi jadi kayak sebenarnya nggak juga worried. Gue bukan takut atau worries tentang bagaimana penerimaan orang terhadap film gue, karena gue merasa yang bisa membuat assessment terhadap film gue ya gue sendiri gitu, kelebihan dan kekurangannya. Tapi gue lebih berpikir yang gue lakuin ini, film yang gue sedang lakuin ini punya impact nggak ya ke, kan kita bikin film kan we want to say something kan, jadi kayak paling nggak ke orang-orang sekitar di Indonesia gitu ada impactnya apa enggak gitu. Itu sih menurut gue apakah that time that we are going to work on one movie yang bisa setahun 2 tahun itu will be lost kan. Kalau kita kerjain satu film 2 tahun terus umur kita cuman ekspektasi hidupnya cuma 80, jadi per 40 tahun kan terbuang percuma gitu ya. Gue boleh menginterpretasi jawaban lo itu nggak? Mungkin nggak di film ke-11 ini maybe you are, lo bilang tambah, misalnya insecurities itu nambah, itu karena you are harder to please dibandingkan film pertama lo misalnya. Iya, probably ya. That's a good perspective. Iya nggak sih, karena lo jadi harder to please gitu ya. Tadinya kita dulu, sendiri ya. Iya kita sendiri gitu. Ya. Ketika Yang mungkin dulu lo bilang oke, oh ini oke banget, itu keren banget. Sekarang gitu. enggak. Sekarang enggak. Iya juga ya. Kok gini ya? Pinter dia. Pantas dia jadi senior gue. Enggak lah, dia senior gue. Abang Joko Anwar, gue manggilnya abang. Kakak Mauli Surya. Kau udah bikin film 5? Ini film kelima ya. Film kelima. Kenapa 17 tahun 5 film sih, Mol? Apa yang membuat kau lama in between films gitu? Kau juga nggak banyak, Bang. Aku setahun 2 kali. 2 tahun sekali satu film. Iya kan, kalau aku gara-gara pertama 3 film pertama sih lama ya. Tapi itu kan kepotong hamil, punya anak, udah gitu susah cari duit buat financing karena filmnya susah, filmnya nggak laku. Kesian kali kan. filmnya nggak ada yang laku kan gitu, jadinya ya lama banget. Enggak lah, film-film kok pasti in the long run tuh balik modal at least kan. Iya, tapi tetap aja gitu, nggak yang 4 juta penonton gitu, nggak ada yang 1 juta aja nggak pernah gue. Maksudnya jadi sedih. Enggak, tapi maksudnya ya, tapi kan gue jujur bikin film, maksudnya kan emang ya itu ya, maksudnya sangat personal. Mungkin gimana? Gue punya masalah sama itu. Maksudnya apa ya? Kata-kata personal itu. Film personal tuh apa ya maksudnya Yes. gitu. Karena Indian it's a we are professionals gitu kan. Yes. Gitu intinya gitu. Cuman ya tapi enggak, maksudnya gue bikin film bukan buat itu gitu. Cuman tetap aja maksudnya itu sih yang menurut gue membuat gue susah. Tapi jujur ya yang paling bikin lama menurut gue, dan mungkin lo juga nggak yang setiap film satu gitu, setiap tahun satu gitu. Barangkali karena kita writer director, dan writer itu nulisnya lama, dan itu kita butuh waktu yang. That's true. Gue 2-3 tahun terakhir ini jujur cukup sibuk dengan, maksudnya syuting tahun 2021 gue syuting, tahun 2023 gue syuting, terus akhir tahun yang lalu gue syuting film baru. Gue jujur I don't know how they do it sih. Yang setahun bisa 5-7 film gitu ya. Coba kalian gimana sih bikin film sampai 5-7 film setahun tuh gimana sih? Gimana caranya gitu. Tolong ajarin dong. Bukan apa-apa, kita juga pengen sebenarnya, cuma nggak tahu caranya gimana. Itu tolong sih, ya, you know who you are. Gue nggak tahu gimana cara dan bukannya gue nggak pengen, tapi gue nggak tahu emang pacing gue ya mungkin segitu gitu. Betul. Itu sih. Terus gue merasa bahwa kita ngomongin sedikit soal personal ya. Kalau gue percaya gini, zaman sekarang tuh kalau orang bikin film, terutama PH yang komersil, kan mereka selalu
beranjak dari kira-kira film apa ini yang laku ya. Yeah. Makanya mereka mulai mencari trend. Yeah. Atau mereka mulai mencari sumber materi yang mereka anggap sudah populer. Misalnya dari sumber-sumber yang sudah pernah dipublikasikan seperti di viral Twitter thread gitu. Atau dulu ada demam Wattpad, semua film banyak sekali dari Wattpad gitu. Kalau gue merasa bahwa instead of, kalau ini gue dapetin dari dulu ya, dari pertama film gue bikin film pertama, instead of mencari tahu film yang laku itu apa dan mencoba untuk membuat film itu, kalau gue selalu berangkat dari yang pengen gue katakan tuh apa. It may sounds very cliche, tapi alhamdulillah kalau sekarang gue bikin film selalu kayak dimulai dari apa yang mau ingin gue suarakan, terus gue pilih skenarionya, gue pilih genre-nya untuk menyuarakan itu. Kayak beberapa waktu yang lalu, pada past 2 years, gue tuh betul-betul kayak terganggu banget bahwa masalah kita banyak banget ya. Budaya korupsi. Kenapa gue bilang budaya? Karena udah normal, semua orang melakukannya gitu. Dari mulai yang atas sama yang bawah tuh banyak sekali yang korup gitu. Not necessarily korup uang, tapi juga korup waktu, korup in the sense of etikanya merugikan orang gitu-gitulah. Jadi gue merasa bahwa pendidikan itu yang gagal menjadi tempat untuk pembentukan karakter. Sistem pendidikan Indonesia gagal membuat sekolah menjadi tempat pembentukan karakter. Di situ ada etika, ada quote-unquote moral. Jadi gue concern banget sama itu. Gue pilih skenario apa yang cocok untuk menyuarakan ini. Tapi orang tetap ketika mereka bayar tiket, mereka tetap merasa it's worth the experience. Makanya misalnya gue bikin Pengumpulan Ibu Kediri untuk menyuarakan itu. Gitu. Itu sih yang gue bilang, yang gue anggap personal tuh seperti itu. Kalau gue mengartikan personal, kayak gue pernah ngalamin gitu istilahnya gitu. Kayak apa ya, kalau kau bikin, jadi kau pernah digebukin di sekolah gitu ya. itu definisi, makanya gue bilang gue aneh kan dengar kata personal tuh karena itu gitu. Tapi ya aku paham maksud kau bilang kalau itu film yang emang lo pengen film yang punya apa ya istilahnya ya, punya visi dan punya pemikiran dan perspektif kau yang pengen masukkan di situ gitu. How do you see yourself? Filmmaker banyak ya, dan film banyak di Indonesia. Kita belum ngomong film di dunia banyak, tapi kita ngomongin Indonesia deh. Walaupun faktanya sekarang kita bikin film dimanapun udah disandingkan dengan film di seluruh dunia, karena very accessible kan film melalui OTT. Sudah kata globalisasi even udah nggak relevan lagi karena once you put it out there, semua orang seluruh dunia bisa nonton. Pernah nggak kau melihat kau berada di mana di dunia perfilman ini? Artinya apakah ada sesuatu yang kau pegang teguh? Misalnya kalau aku merasa kayaknya aku tadi tidak bikin film harus yang betul-betul inner impulses gitu. Mungkin itu yang membedakan dari filmmaker lain gitu. Kalau pernah nggak sih yang sesuatu yang kau pegang teguh gitu? Aku pokoknya, gue kan orangnya nggak serius-serius amat ya bang ya sebenarnya ya, meskipun filmnya serius. Cuman gue orang maksudnya, tapi jujur gue itu lebih ke go with the flow dan nggak yang punya yang tadi kau bilang gitu. Gue nggak punya kayak gue mau karakter gue tuh begini gitu istilahnya. Film gue akan begini gitu istilahnya. Gue malah jujur terganggu sama itu. Makanya gue di film ini gitu, gue kan selalu dibilang gitu, filmmaker perempuan gitu istilahnya, sutradara perempuan. Itu menyebalkan sekali. Gue baru tahu ya, gue sutradara perempuan. Itu abis gue bikin fiksi gitu, karena semua orang bilang, oh ini sutradara perempuan. Seorang sutradara perempuan, Molly Surya gitu. Gitu, sutradara perempuan gitu. Dan akhirnya gue di attach ke situ dengan karakter gue yang kebetulan sampai film ketiga, film keempat juga perempuan semua. Perempuan. Ya, gue yang, ya maksudnya it's not a bad thing, gitu. It's a good thing, of course, gitu istilahnya. Gue seorang feminis, gitu istilahnya, dan I'm a proud feminist, gitu. Cuman itu bukan satu-satunya soal gue. Gue juga pengen dianggap, maksudnya instead of lo bilang gue sutradara perempuan favorit, kenapa nggak bilang gue sutradara favorit gitu? Atau manusia favorit atau aku, Molly Surya. Maksudnya itu yang gue maksudnya gini, maksudnya kalau sama kau ya, kau kan senior ya bang ya, jadi aku terus-terusan dia sebut itu. Enggak,
maksudnya kenapa gue cuma dibandingkan sama sutradara perempuan lain dan bukan sama sutradara kayak kau gitu misalnya gitu. Kenapa enggak? Kenapa ini ya? Saudara laki-laki Gue Joko kan Anwar. gue udah bilang kan, gue nggak pernah dapat forum begini Yeah. sama lo gitu istilahnya. Padahal kita dekat. Dekat. Gitu. Cuman gue selalu disandingin sama perempuan. Ya, Diskusi perempuan gitu Yeah, istilahnya. Which is fine gitu. Tapi setelah 18 tahun mungkin ya udahlah. udahlah. Gitu, Ya, akhirnya makanya gue perang kota gue mempunyai karakter utama cowok pertama gue. Oh, the first time, Yeah, Perang the first Kota. time, Oh, yeah. it's going to be The very first interesting teman-teman karena pertama kalinya karakter utama dalam film Molly Surya adalah seorang laki-laki. Laki-laki, ya gitu. Apakah itu mengurangi your stance as a feminist? Enggak juga sih. Nggak. Enggak juga sih. Mas film masih film fem. Maksudnya lo akan tahu kalau ini dibikin sama Molly gitu dan ini mungkin akan kerasa mempunyai style gue gitu istilahnya. Cuma gue sih merasa cukup banyak hal surprising aja menurut gue ketika gue membuat karakter utama gue seorang laki-laki gitu dan kan biasanya Apa bedanya? Ketika kau bikin apa bedanya? yang Perasaan paling beda kau. sih mungkin karena aktor utamanya cowok ya bukan cewek gitu istilahnya. Tapi beda ketika kau menulis atau men-shoot itu bedanya apa? Perasaan kau? Apakah ternyata lebih gampang ternyata bikin karakter utama laki-laki ya ketimbang perempuan gitu? Nggak sih gampangan perempuan sih. Gue ngerasa lebih karena ini kan gimana ya, kalau gampang buat gue nggak sih sebenarnya nggak dibilang, maaf ya gue agak. Gak apa-apa, ini juga aku juga bingung. Kita santai kan, aku bingung. Kan kita kalau ngomong juga kayak gini biasanya ngalor ngidul nggak pernah terstruktur. Gue ngerasa, kau kan juga pernah bikin karakter cewek sama cowok, maksudnya pernah dua-duanya kan? Dua-duanya. Gampangan mana? Perempuan. Gampangan perempuan. Perempuan ya. Karena kalau cowok tuh ya lo bikin adegan dia vulnerable itu memang lebih sulit menurut gue. Lebih gue In that sense semua karakter laki-laki aku very vulnerable. iya, tapi kan lebih ya maksudnya iya sih karakter utama laki-laki kok selalu vulnerable. Susah banget ya kalimatnya. Ini menarik. Tapi ngerti kan maksud Ya, gue kan? mengerti. Maksudnya, Tapi maksud aku ini menarik karena again emang ada like a significant difference gitu. Ketika kita membuat karakter perempuan sebagai karakter utama dan karakter laki-laki. Maksudnya traits-nya apa yang berbeda dari laki perempuan? Terus terang gue sampai sekarang tuh belum kepikiran ya ada perbedaan apa gitu. Probably mungkin kalau di beberapa society termasuk Indonesia perempuan kan masih mengalami oppression gitu. Walaupun kita sudah maju, sudah progresif, kita punya punya saudara perempuan banyak, punya presiden perempuan juga udah pernah, Amerika aja belum pernah gitu. Tapi to some extent kan ada beberapa isu yang masih dialami oleh perempuan. Probably yang membedakan itu. Tapi in terms of kayak traits kayak resilience, kemauan dan kemampuan untuk struggle, gue nggak pernah memandang itu sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau ini menarik ya. Kalau gue dulu sering ditanya apa bedanya jadi sutradara perempuan sama sutradara cowok. Jawaban gue dulu bego banget ya. Kalau sutradara cewek gak enaknya lo suka mens kalau pas lagi syuting. Dan itu repot banget gitu. Cuman which is true. Karena toilet Susah ya. sulit dicari kalau lagi syuting. Cuman anyway. Tapi kalau menurut gue mempunyai jawaban yang lebih profound sekarang. Laki-laki di masyarakat Indonesia semuanya, semua laki-laki di masyarakat Indonesia gue belum pernah ketemu yang jarang sih, mungkin ada ya atau dua, bukan generalisasi ya. Kalian dididik sebagai breadwinner. Sebagai breadwinner. You have the confidence to lead, naturally. Cewek enggak. In our society. In our society. Jadi gue waktu itu pertama kali gue ngedirect, gue merasa takut ngambil keputusan. Gue ngerasa takut karena gue nggak biasa disuruh ngambil keputusan dari kecil. Gitu, I'm always someone's daughter, someone's wife, someone's pada saat itu belum ada, someone's girlfriend gitu, someone's sister gitu. Jadi gue takut itu beda, itu sesuatu perbedaan yang profound sih yang dalam karakterisasi. Ketika gue bikin itu yang maksudnya di Perang Kota kan memang karakter utamanya cowok ya, yang namanya Isa, yang diperanin sama Chico Jericho, dan this is set di 1946 gitu. Jadi masih punya
kepatriarkian yang cukup kuat gitu istilah. Yeah. Dan ada dinamika suami Mungkin nggak istri yang mungkin nggak berubah sampai sekarang. nggak berubah sampai sekarang itu suami istrian yang cukup dan cukup kental lah dibahasnya lah di filmnya gitu istilahnya. Karena perang kota itu bukan cuma perang dalam kota, tapi perang dalam rumah. Cuman, tapi itu gimana ya, jadi memang itu hal-hal intricate yang mesti gue masukkan ke dalam film, dan gue merasa I have to dig deeper gitu untuk kelaki-lakian, untuk menunjukkan this switch of gender roles gitu istilahnya yang ada di dua karakter itu gitu. Kurang lebih gitu sih, itu sih kesulitannya sih, mungkin karena memang gue bilang sulit karena itu ini skrip yang jujur menurut gue ya sepanjang karir gue ini yang paling susah gitu. Ini juga menurut gue Pengepungan di Bukit Duri film gue yang paling susah dari segi skripnya dan dari segi pembuatannya. Kalau skripnya ini menarik banget. Kau bikin film kali ini ke masa lalu ya, tahun 46 kan. Tahun 46. Kalau aku masa depan, tahun 2027. Walaupun not too far from 3 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi 2025. settingnya 2027. Terus yang paling susah dari near future. Membayangkan tahun 2027 itu seperti apa. Tapi bukan Indonesia yang sudah pasti ke sana gitu. Kalau misalnya tahun 2025 kita tidak mengambil satu tindakan, probably we are going to that direction gitu. Jadi membayangkan 2027 Indonesia, kan berarti kita juga, kalau kau pasti kesulitan, challenge-nya adalah membuat dunia tahun 1946 itu kan. Kalau aku challenge-nya adalah membuat Indonesia tahun 2027. So it's very interesting karena kita punya dua film yang berdekatan rilisnya. Kau settingnya di masa lalu, aku di masa depan. Dan sama kayak Perang Kota, Pengepungan di Bukit Duri juga sama-sama P. Hah? Sama-sama P. Sama-sama P depan. Sama P ya? PK, PD, BD. Iya. Perang. Sama-sama konfrontasional, satu pengepungan, satu perang. Cuman aku lebih ada hope karena masih dikepung. Kalau kau udah perang. Tapi betul itu tahun ini kita ada dua film, Perang Kota, Pengepungan di Bukit Duri, dan kita merasa ini film yang very challenging. Tantangannya besar banget. Kenapa susah skripnya? Tackles a very sensitive issue. Jadi bahkan sekarang kita di posternya itu ada trigger warning. Trigger warning bahwa film ini mengandung elemen cerita yang berisi kekerasan dan ketegangan rasial. Jadi viewers discretion is advised gitu. Mohon bijak sebelum memilih tontonan ini. Isunya sangat sensitif. Kita berbicara tentang ketegangan rasial, kekerasan rasial yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian we also tackle issues of budaya kekerasan yang kayaknya sekarang udah jamak banget di Indonesia, dianggap sebagai sesuatu yang normal lagi, kekerasan. Dan kita mencoba untuk menggulirkan pertanyaan di film Pengepungan di Bukit Duri. Bukan something preachy, memberitahu bahwa this what we have to do untuk bisa menghindari tahun 2027 yang kacau seperti ini, tapi cuman menggulirkan pertanyaan, what we can do, atau apa yang harus kita lakukan. Tapi despite all reluctant kita untuk memberikan kayak solusi atau ceramah apa segala macam, satu hal yang kita percaya bahwa kunci dari sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang bergerak ke depan itu adalah komunikasi, karena we don't converse. Kita nggak banyak sekali kita memutuskan untuk tidak berbicara tentang hal-hal yang tabu yang pernah terjadi di dalam kehidupan berbangsa kita gitu. Ini yang kita anggap sesuatu yang penting banget. Makanya tagline kita adalah mari memulai percakapan dengan Pengepungan di Bukit Duri gitu. Gampangan mana? Susahan mana, Bang? Nulis apa ngedirect? For me, nulis. Iya ya. Kau? Susah banget kan, aku juga nulis. Nulis kan? Tahu nggak kenapa? Kalau ngedirect kita punya guide, yaitu si script ini. Kalau script we plug ideas out of thin air blank gitu. Page itu loh. Iya kan, kita masuk, ini nggak ada bahannya, apa bahannya? Mungkin makanan yang kita makan tadi pagi aja, energi untuk ngetik. Cuman kayak ideas itu kan kayak nggak ada. Dan directing kan lo punya kolaborator kan? Betul. Lo punya DP, lo punya aktor gitu. Iya, kalau nulis lo sendiri. Lo nulis sendiri. Iya. Terus cuma terus cuma sendiri, dan kalau lo nggak mulai itu nggak ketulis. Betul. Kau sering gini gak sih? Bagian mana ketika nulis skrip yang paling susah menurut kau? Kalau aku awal. Kayak the first 5 pages tuh kayak
susah banget itu. Ya. Kayak, kata apa nih, kalimat apa nih gitu. How to set the tone gitu. Aku tuh malah banyak banget opening film. Aku tuh banyak banget kayak nulis skrip tuh cuman Openingnya doang? Cuman depannya Terus doang. berhenti? Terus berhenti. Tahu nggak Mol? Misalnya kau opening itu kan sekitar kayak 10 menit ya. Iya, 10 menit ya. Kalau misalnya kau punya 9 opening, kau bikinnya film opening semua, judulnya di gitu ya. openings. Oke, di Kan menarik kan? keren. Iya kan? Itu akan Boleh tuh. push the boundaries. Avant-garde. 3 act structure, apa itu ini ada first acts. Gitu ya kan. Opening. Menarik loh. Ya coba lah kau bikin Mol. Molis first acts, Opening. bukan Marlina moderate info X gak? Molis first acts. Gue malah susah ngelanjutin kalau gue. Ide awal, oke ya Itu yang ini. Oh, gitu. enggak, aku Terus kok- udah gue kenalin di awal karena kalau lo kan tadi kan memulai ide itu dari dari apa yang mau lo bilang kan. Yeah. Berarti you have the big picture first. Yes. Gue mau ngomong ini soal film ini gitu istilahnya. Yes. Jadi terus kayak lo udah punya konsep besar di kepala lo, kalau kayak lo milih baju lah gitu. Yeah. Analoginya lo milih baju. Oh, gue mau look kayak gini hari Yeah. ini. Yaudah lo ambil elemen-elemennya kan terus lo pasang jadi Yes. begini. Kalau gue tuh kalau diibaratkan belanja, Yeah. itu kayak gue ngeliat satu kaosnya keren Lucu ya. ya? Lucu ya, gue Ambil. ambil gitu. Gue ambil, gue beli. Makanya gimana gitu istilahnya. Pas Jadi, dipakai, pasang. Jadi gitu. Jadi agak Nyentrik. risky. Jadi karena gue pasti kepikirannya pertama kali adalah scene. Scene dulu ya. Satu scene ya, Oke. scene yang scene-nya gini gitu. Ya. Itu yang berkembang terus Iya, kayak perang kota tuh juga menjalar gitu. Iya, kan Apa tuh scene apa di perang kota yang memulai opening. konsisten dia? Opening film ya. Kayak jadi awalnya itu kayak apa ya istilah itu kan dari buku ya. Terus Yeah. di bukunya tuh kayak maju mundur gitu ininya. Jadi ada satu kejadian, terus kejadiannya itu tuh kayak dialami oleh beberapa karakter di filmnya gitu istilahnya. Terus ya udah jadi dia kayak apa ya intertwine gitu Yeah, gitu yeah. istilahnya dan lo kadang-kadang menarik tuh. yang satu udah maju, yang satu belum. Dan itu gue pas gue tuh benar-benar belum selesai bacanya, gue bilang gue pengen bikin film ini karena adegan itu yang kebayang gitu Yeah, istilahnya. Jadi emang kayak gitu milih kayak beli kaos gitu, beli kaos yang gini terus ya udah akhirnya gue mencoba put the whole outfit together gitu kurang lebih sih gitu. Oke, that's interesting. Tapi di filmnya juga gitu bolak-balik. Ish. Small ish. Ish nggak yang apa ya istilahnya ya. Nggak yang bolak tapi ya dari berbagai perspektif loh, gitu kurang lebih. Kau denger gak? Anjing aja rame itu langsung. Iya gitu. Gitu ya, mau nonton Mau nonton. Bukit Duri sama Perang Kota mereka. Iya. Pengepungan di Bukit Buri. Susah loh, Pengepungan di Bukit Duri saya. Bukit Duri. Selama ini kan aku bikin film gampang-gampang. Siksa kubur gitu kan. Apalagi itu. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, ya. Pengepungan di Bukit Duri. Nggak Aku masih kebayang. ingat kita dulu pernah nongkrong Mol. Kita ngopi, menjelang buka juga, udah Iya. gelap, kita ngomong, terus kok ngomong kayak gini. Bang, kau tau nggak? Filmmaker itu kan cuma dikasih privilege bikin film itu, director tuh cuma kasih privilege 10 film. That's true, ya. Nggak ada orang bikin film di atas 10 itu bagus. Gitu. Jadi mending nanti aku bikin film sih nggak sampai aku 10 ngomong aja gitu, karena aku takut nggak bagus. Nah ini by the way, Pengepungan di Bukit Duri adalah film ke-11 saya. Kita lihat bagus apa enggak. Apakah Molly benar? Enggak. Oke, gue revisi sedikit perkataan gue. Oke. Jadi kalau menurut gue kita cuma bisa bikin 10 variasi barangkali. 10 variasi. Variasi dari our voice. Kan Oke. ketika kita bikin film kan kita punya voice kan. Seorang Yes. sutradara yang baik itu kan pasti punya voice yang kuat gitu istilahnya. Yes. Dan ada sekitar 10 variasi dari voice tersebut gitu. Ya jadi sebenarnya nggak 10 film tapi ya mungkin ada beberapa yang ngulang gitu. Ya, ada beberapa yang mengulang, ya, which is nggak apa-apa sebenarnya gitu. Why not gitu? Gue psycho sih, banyak Biar- suara gue. Lebih dari 10 variasi. Ya, itu teori gue demikian. Yeah. Nggak yang cuma 10 film yang bagus. Yeah, Nah, oke. tapi ya
mungkin variasi dari 10 suara, 10 voice itu tuh demikian. Gitu. Mungkin dari Kok ngomong nggak jelas tapi banget? bisa 1 sampai 10 film ke-1 sampai film ke-10 mungkin it's not our real voice, mungkin film ke-11 yang our real voice. Jadi mungkin ada juga ya, kesempatan atau untuk mungkin- bikin 10. Atau mungkin lo menemukan voice baru that's true, karena lo iya. menemukan sebuah jati diri Tapi gua- Joko Anwar yang baru barangkali. Tapi gue gitu betul-betul istilahnya. merasa Pengumpungan di Bukit Duri dan teman-teman kemarin yang nonton juga mereka bilang it's the same, maksudnya masih ada vibe film gue tapi it's different gitu. Differentnya karena mungkin di sini filmnya lebih, gue nggak akan bilang on the nose tapi it's out there gitu. Mengatakan apa yang ingin dikatakan secara lebih berani sih. Kan biasanya kalau gue bikin film tuh gue memilih untuk meletakkannya di belakang, Yeah. a veil, puzzles. Tapi di film Pengumpungan di Bukit Duri ini gue just put it out there. Udah bodo amat ya. Udah bodo amat. Whatever I'm trying to. Udah mulai tua loh. Udah mulai bodo amat. Ya udah mulai tua ya. Terus kita, supaya teman-teman nonton, Iya. kau cerita tentang your pitch atau brief story of Pitch. No, Susah your amat. brief story dari Pengumpungan di Bukit Duri. Nggak apa-apa. Kau kasih brief soal Pengumpungan, aku soal Perang Kota. Walaupun kita nggak tahu, nggak. Perang Kota tentang apa, Mol? Kau tahu nggak apa yang terjadi tahun 46? Ada banyak beberapa. Ada banyak. Ya, Di tahun- mana? oke, ya, enggak. Tahun 45 kan Indonesia merdeka ya. Yes. Terus pada saat Indonesia merdeka itu ini brief nggak yang ini nggak history amat ya. Yang gua tahu berita tentang proklamasi nggak sampai di banyak tempat, banyak yang belum. Nggak ini jadi ini kan settingnya di Jakarta. Oh, Settingnya di Jakarta. Jadi ada momen di mana Soekarno itu cabut dari Jakarta, dia pindah ke Jogja, tahu dong. Makanya Yes. dia Yogyakarta Yes. jadi Yeah. dia pindah ke Jogja dan Yeah. akhirnya pada saat itu di Jakarta jadi ada semacam Vacuum of power. Vacuum of power Yeah, dan pada vacuum. saat itu Belanda emang mencoba untuk kembali ke Yes, Jakarta. makanya ke pindah ke Indonesia Jogja. gitu istilahnya. Nah, dan waktu itu gue bicara sama historian dan dia bilang di situ terjadi di Jakarta pada saat itu terjadi perang kota. Oke. Hence dia lagi dalam keadaan tegang lah gitu Yeah. istilahnya. Perangnya bukan yang perang-perang amat gitu Yeah. istilahnya, nggak yang lo bawa senjata senapan gitu di Hutan. hijau-hijau hutan kita enggak Hutan gitu kota. istilahnya. Seperti ini hutan kota. Nah, tapi itu ini sekedar background ya gitu Yeah. istilahnya. Cuman the pitch adalah ini ada seorang guru Mm-mm. yang bernama Isa yang Yeah. diperankan oleh Chico Jericho. Yeah. Dia dan temannya ini mempunyai misi untuk membunuh seorang petinggi Belanda. Mereka kayak apa ya, kayak insurgent gitu lah. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh kayak bukan yang apa ya istilahnya, mereka bukan tentara gitu istilahnya, cuma mereka pejuangnya pejuang cabutan gitu. Pejuang cabutan, jadi bentuknya mungkin kalau zaman sekarang lebih kayak preman. Tapi dan mereka mencoba untuk ngebunuh satu petinggi Belanda gitu. Oke. Cuman Isanya sendiri, Isa ini berjuang sama teman dekatnya namanya Hazil, yang juga adalah muridnya dia. Dan si Isa ini punya masalah lah sama istri, masalah tempat tidur lah sama istrinya. Oh, tempat tidurnya rusak. Rusak, nggak bisa tidur bareng. Nggak bisa tidur bareng, kebelah gitu ya. Oh, oke. Nggak bisa tidur bareng gitu. Yang baca bukunya tahu lah ya maksudnya apa ya. Dia jadi nggak bisa tidur bareng gitu, dan akhirnya gitulah jadinya asing lah sama si istrinya ini, dan akhirnya jadinya ada sesuatu lah, ada sedikit cinta segitiga lah antara Isa, Hazil dan Fatimah gitu. Kurang lebih that's gitu. nice. Kurang lebih gitu, ya. Oke. Kenapa gue lompat lagi ya gitu. Kenapa Morgan Oy? I was very interested with the choice. Oh my god. He Yes. looks great in the trailer. But Gue belum nonton ya, tapi yes. gue di trailer gue menurut gue. Sebelum gue jawab, gue mau bertanya sama lu dulu. Kenapa? Kau tahu nggak yang terjadi tahun 2027? Nggak tahu lah. Kenapa belum terjadi? Oke, this is a very great question. Kenapa Morgan Oy? Kita itu kebetulan proses yang paling panjang di Pengumpungan di Bukit Duri itu adalah casting. Kita 3,5 bulan sampai 4 bulan casting. Karena dari awal gue bilang sama kru, gue bilang sama casting director, gue bilang sama produser, kita hanya akan mengajak bermain para aktor di film Pengumpungan di Bukit Duri
Bukan cuma mereka-mereka yang memiliki skill tentunya acting, tapi mereka juga harus punya kegelisahan, punya keresahan yang sama dengan film ini. Orangnya nggak boleh kosong, orangnya harus penuh dengan kegelisahan, terutama tentang Indonesia, tentang hidup sebagai warga negara Indonesia. Ketika Morgan, kalau aku kan biasa kalau mengajak orang bahkan untuk casting aja, biasanya aku berikan dulu ceritanya seperti apa. Aku kasih. Nggak kau kasih skrip. Kasih skrip. Aku kasih skrip and then we met. Kita ketemu. Ketika biasanya kalau aku bertemu dengan pemain untuk casting, casting itu cuman kayak basa-basi casting, tapi aku nggak pernah. Tapi audisi gitu nggak? Baca dialog gitu nggak? No. jadi kalau itu mungkin urusannya dengan casting director. Kalau ketemu sama aku prefer untuk ngobrol. Ketika aku ngobrol sama Morgan Oy, aku menyaksikan sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya dari Morgan Oy. Seseorang yang ternyata very charged, kayak kalau misalnya dia itu gadget gitu, dia tuh udah fully charged, ready to roll gitu. Yang membuat dia very special, he is very sensible. Kalau misalnya kau pernah ketemu sama Morgan Oy, kita tahu bahwa dia orang yang sangat ramah banget, humble banget. Tapi ternyata di balik segala kehambelan itu, aku kayak nggak pernah ketemu, nggak pernah actually met. Nah itu yang betul-betul kayak betul-betul ketika ngobrol tentang cerita, tentang karakter, kita semua surprise karena muatan dia banyak banget, kayak seperti yang aku bilang fully charged gitu. Itu yang membuat kita kayak this person yang kita udah kenal lama tapi turn out kita nggak kenal gitu. Dan itu yang kita butuhkan dari karakter Edwin di film ini. Namanya gitu. Edwin? Namanya Edwin, hanya Edwin. Orang Chinese Indonesian. Okay. Ada hubungannya sama Director Edwin. Terinspirasi sebenarnya dari Edwin. Dan ketika Morgan Oy bertransformasi sebagai Edwin di film ini, kau udah lihat trailernya kan? Itu betul-betul Morgan Oy gitu kayak. He looks stunning. Wow, very stunning kayak. Yang langsung at one point. Kalau di layar tuh kayak nyala gitu langsung. At one point. Di Jasal Tanjung, My DP, kita syuting sebuah adegan. Ketika gue bilang cut, dia langsung berhenti, naruh kamera, dia datangin Morgan, dia bilang, Pak Morgan, maaf ya, gue ngefans banget sama lu. Karena he's that good gitu, very convincing dan itu deh, you gonna love him di Pengembangan di Bukit Duri. He really transform. Sangat excited. Yes. Dan aku juga sangat excited untuk nonton Perang Kota. Dan dia berperan, tau gak sebagai apa profesi? Sebagai guru. Oh iya, sama. Guru Isa, Guru Edwin. Guru Edwin. Sama. Iya kan? Iya. Bedanya aku masih dikepung, kau udah perang. Udah perang. Tanggal berapa kau tayang? Tanggal 30 April. 30 April. 30 Aku April tanggal 17 April. 17 April. Berarti, semoga ketemu ya. Ketemu. Ketemu ya. Nanti film aku tayang duluan tanggal 17, tiba-tiba ada film kau di sebelahnya. Berantem gitu kan? Sayang-sayang mencari penonton kan? Berebutan layar. Enggak lah, beda lah. Kita berbagi lah ya, kita berbagi ya. Berbagi ya. Berbagi layar. Sama-sama kan guru. 2027 ya, tapi 1946 Betul. ya. Kan sama-sama guru ya. Sama-sama guru berbagi. Ya, sama-sama guru berbagi. Enggak lah. Kalau tapi memang penonton film kita tuh mirip Bang. Yang nonton film kau sih mudah-mudahan nonton filmku ya, meskipun mudah-mudahan. Yang nonton filmku pasti nonton film kau. Tapi yang nonton film kau belum tentu nonton film Bener nggak? Bener nggak? Itu posisi yang menguntungkan aku ya. Kalau menguntungkan aku yain aja. Tapi karena kalau sekarang karena kau duluan, mudah-mudahan nonton film. Karena kita juga pernah kerja sama kan. Kita iya. pernah kerja bareng, kita nulis bareng untuk film fiksi. Ayo nonton lah nanti ya, nonton film aku ya. Aku pasti nonton. Ya. Aku pasti nonton. Aku nonton semua film kau di bioskop. Aku juga nonton semua film kau di bioskop. By the way, film kau tentang guru, film aku tentang guru. Durasi film kita sama. Kau 117. Aku 118 setengah. 118 setengah. Kau 118 sekian dibulatkan ke 119, tapi sebenarnya deket-deket. Ya. Gila hampir ya? 2 jam. Hampir 2 jam. Banyak kali kesamaan film kita ini ya. Dikit banget lagi 2 jam. Jadi misalnya ada orang mau melihat guru di masa lalu dan guru di masa depan, tontonlah kedua film kami. Kau punya film lebih dari 2 jam?
Film kok ada nggak lebih dari 2 jam? Sebelumnya? Nggak ada. Aku juga belum ada. Belum ada aku. Belum ada. Aku berusaha keras. Bener untuk nggak ada, aku juga nggak ada loh. Iya. Iya 119 paling tinggi film aku. 119. Oh wow. Wow. Udah agak malam, kita lanjut ngopi yuk. Iya. Oh, nggak? Buka puasa bentar lagi nih. Bentar lagi. Ya.